Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris pertemuan ke-6. Materi yang akan kita pelajari adalah to be dan have has. Jadi nanti ada dua materi. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, seperti biasa, kalian akan menonton tayangan video berikut ini yang berhubungan dengan to be dan have has. Silahkan kalian amati, cermati, dan pahami, sehingga nanti pada penjelasan tulis kalian lebih paham lagi. Hello everyone. Hari ini kita akan belajar membuat kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan is, am, are. Is, am, are merupakan kata kerja bantu. Di dalam sebuah kalimat, mereka bertugas sebagai predikat. Untuk membentuk suatu kalimat, kata kerja bantu is, am, are tentu membutuhkan subjek dan masing-masing mempunyai pasangan subjek yang berbeda. Inilah pasangan subjek dari is, am, are. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Lalu, bagaimana jika subjeknya adalah nama seseorang atau nama benda? Contohnya, my sister. Manakah pasangan yang benar? My sister am, my sister are, my sister is. My sister sama dengan she. Jadi, yang betul adalah my sister is. Dan bagaimana dengan subjek my friends? My friends am, my friends is, my friends are. My friends adalah bentuk jamak. My friends sama dengan they. Jadi, my friends are. Bagaimana jika subjeknya Brandon atau nama orang? Brandon am, Brandon is, Brandon are. Brandon adalah nama orang laki-laki. Jadi, Brandon sama dengan he. Brandon is. The books. Manakah yang benar? The books am, the books is, the books are. The books adalah bentuk jamak, artinya buku-buku. The books sama dengan they. Jadi, yang benar adalah the books are. Is, am, are juga dipasangkan dengan kata ganti tunjuk. That is, this is, these are, those are. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat menggunakan is, am, are. Yang pertama, we can use is, am, are with a number. Atau kita bisa menggunakan is, am, are untuk mengatakan sesuatu dengan angka. Contohnya, I am 29 years old. Jika diartikan secara kata per kata, saya adalah 29 tahun. Tapi lebih benar lagi, kita artikan kalimat itu, saya berusia 29 tahun. You are 170 centimeters tall. You
are 170 centimeters tall. Tinggimu adalah 170 cm. It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Ini adalah jam 5. Sekarang adalah jam 5. We can use is, am, are with a noun to say what something is. Jadi, kita bisa membuat kalimat menggunakan is, am, are dengan objek kata benda. Contohnya, I am a teacher. Teacher adalah noun atau kata benda. I am a teacher artinya saya adalah seorang guru. Guru adalah kata benda. Atau artinya saya seorang guru. You are a student. Kamu adalah seorang siswa. Kamu adalah siswa. He is a doctor. Dia adalah seorang dokter. This is a pen. Ini sebuah pulpen. We can use is, am, are with an adjective. Atau kita bisa menggunakan is, am, are dengan kata sifat. We are hungry. Kami lapar. She is pretty. Dia cantik. We can use is, am, are with an adverb. Atau kita bisa membuat kalimat menggunakan is, am, are dengan menambahkan kata keterangan tempat. She is here. Dia di sini. We are in the car. Kami di dalam mobil. The book is on the table. Buku itu ada di atas meja. We can use is, am, are with verb ing untuk mengatakan suatu keadaan yang sedang berlangsung. Contohnya, they are running. Mereka sedang berlari. He is sleeping. Dia sedang tidur. Andrew and Layla are watching TV. Andrew dan Layla sedang menonton TV. Nah, sekarang coba berlatih melengkapi kalimat-kalimat berikut. He blah 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 a boy. They blah 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 in the classroom. It blah 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 a dog. Nah, sekarang kita samakan jawabanmu dengan jawaban saya. Yang pertama, he is a boy. They are in the classroom. It is a dog. Jane blah 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 reading a book. My mother blah 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 in the kitchen. These blah 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 books. Jawabannya adalah Jane is reading a book. My mother is in the kitchen. These are books. Lalu, bagaimana membentuk kalimat negatif dari kalimat-kalimat is, am, are? Sangat mudah. Kita hanya perlu menambahkan kata not setelah is, am, are. Contohnya, he is not a boy. Dia bukan seorang anak laki-laki. They are not in the classroom. Mereka tidak ada di dalam kelas. It is not a dog. Ini bukan seekor anjing. Jane is not reading a book. My mother is not in the kitchen. These are not books. Alright, friends, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kamu.
Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang have dan has. Adakah di antara kalian yang sudah tahu apa itu have dan has? Have atau has artinya memiliki atau mempunyai. Contoh kalimatnya, I have many friends. Aku memiliki banyak teman. Yang akan kita bahas hari ini adalah penggunaan have dan has dalam kalimat afirmatif atau kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Meskipun have dan has memiliki arti yang sama, tetapi penggunaannya berbeda. Yang membedakan adalah subjek dari sebuah kalimat. Untuk subjek I, you, they, we, kita gunakan have. Sedangkan untuk subjek she, he, it, kita gunakan has. Kalimat positif. Dalam kalimat positif harus ada subjek, have atau has, dan objek. Untuk subjek I, you, they, we diikuti oleh have dan objek. Sedangkan untuk subjek she, he, it diikuti oleh has dan objek. Jika dibaca, we have a pink umbrella. She has a pink umbrella. Kita gunakan have dan has sesuai dengan subjeknya masing-masing. Untuk kalimat negatif, yang harus ada adalah subjek, don't have atau doesn't have, dan objek. Untuk I, you, they, we, kita tambahkan don't have a pink umbrella, dan untuk she, he, it doesn't have a pink umbrella. Don't have atau doesn't have artinya tidak memiliki atau tidak mempunyai. We don't have a pink umbrella. Kami tidak memiliki sebuah payung pink. He doesn't have a pink umbrella. Dia tidak memiliki sebuah payung pink. Untuk kalimat interrogatif, kita awali dengan do atau does, kemudian subjek, have, dan objek. Do diikuti oleh I, you, they, we, have, dan objek. Sedangkan untuk does diikuti oleh she, he, it, have, dan objek. Ingat ya, untuk kalimat interrogatif kita awali dengan do atau does sesuai dengan subjeknya, dan kita tambahkan have setelah subjek. Jangan lupa selalu tambahkan tanda tanya di akhir kalimat untuk kalimat interrogatif ya. Example untuk have. They have a cat. Jika kita jadikan kalimat negatif, maka they don't have a cat. Kalimat interrogatifnya, do they have a cat? Mereka memiliki seekor kucing. Mereka tidak memiliki seekor kucing. Apakah mereka memiliki seekor kucing? Have, don't have, dan do, bla bla bla, have digunakan oleh I, you, they, we. Sedangkan contoh untuk has adalah she has a camera. Dia memiliki sebuah kamera. Kalimat negatifnya menjadi she doesn't have a camera. Dia tidak memiliki sebuah kamera. Dan kalimat interrogatifnya, does she have a camera? Apakah dia memiliki sebuah kamera? Untuk kalimat ini, has, doesn't have, dan does, bla bla bla, have digunakan oleh she, he, dan it. It's time for a quiz. Coba tebak, apakah jawaban dari pertanyaan ini? Tony, bla bla bla, a new car. Apakah jawabannya has atau have? Jawaban yang benar adalah has, karena Tony kata gantinya adalah he. Pertanyaan nomor 2,
Lily and Chika bla 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 a new ball. Menurut kalian jawabannya have atau has? Dalam kalimat ini jawaban yang benar adalah have, karena Lily and Chika kata gantinya adalah they. They have a new ball. Pertanyaan ketiga, the cat has a long tail. Kucing itu memiliki ekor yang panjang. Jika kita ingin menjadikan kalimat ini kalimat negatif, manakah jawaban yang benar? The cat don't have a long tail, ataukah the cat doesn't have a long tail? Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah the cat doesn't have a long tail. Kita gunakan doesn't have karena the cat kata gantinya adalah it. Pertanyaan terakhir, she has a blue jacket. Dia memiliki sebuah jaket biru. Jika kita ingin menjadikan kalimat ini kalimat interrogatif, manakah jawaban yang benar? Apakah A, does she have a blue jacket? Ataukah B, do she has a blue jacket? Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, does she have a blue jacket? Pertanyaannya diawali dengan kata does, kemudian subjeknya she, dan have. Kesimpulannya adalah have atau has artinya memiliki atau mempunyai. Have digunakan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan has digunakan untuk subjek she, he, it. Akan tetapi, untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kita selalu menggunakan have. Oke, itu tadi pembahasan tentang have dan has dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Baiklah anak-anak, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi tentang to be dan have dan has, maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari lebih lanjut materi penggunaan to be dalam bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris itu ada 3, yaitu am, is, dan are. To be bisa diartikan adalah dalam bahasa Indonesia. To be digunakan pula sebagai penghubung antar subjek dan predikat. Bisa juga disebut sebagai kata kerja bantu dari sebuah kalimat. Mari kita lihat atau kita simak penjelasan dalam poin-poin berikut. Pengertian to be tadi sudah ya, to be itu artinya adalah dan sebagainya yang di atas tadi. Kemudian to be ada am, ada is, ada are. Am digunakan oleh I, subjek I. Is digunakan atau dipakai orang ketiga tunggal yaitu he, she, dan it. Ingat ya, he itu kata ganti untuk orang laki-laki, she kata ganti untuk orang perempuan, it untuk benda yang jumlahnya 1. Benda itu apa saja? Bisa buku, bisa benda mati, bisa benda hidup selain manusia ya, hewan dan tumbuhan. Jadi misalnya meja itu juga it kalau jumlahnya 1. Kucing juga it kalau jumlahnya 1. Tapi kalau kucingnya banyak, itu kata gantinya adalah they, bukan it lagi ya. Kemudian are dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari 1 atau jamak dan orang kedua. Yang jamak itu misalnya we, they ya, we itu kita, they mereka. Kalau you kamu di sini adalah orang kedua tunggal. Kalau orang pertama tunggal itu I ya. Mari kita lihat berikutnya. Sekarang penggunaan to be. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, to be digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Nah, predikat ini dapat berupa kata sifat atau adjektif, kata keterangan atau adverb, kata benda atau noun, verb ing atau kata pekerja bentuk ing ya. Sekarang kalau to be digunakan dengan kata sifat, contohnya seperti ini. I am happy. Aku senang. Happy adalah kata sifat. She is pretty. Dia cantik. The cat is cute. Kucing itu lucu.
They are all kind. Mereka semuanya baik. You are diligent. Kamu rajin. Jadi kata-kata yang tertera di belakang to be setelah am, is, dan are ini adalah kata sifat ya. Berikutnya to be yang diikuti kata keterangan atau adverb. Adverb merupakan kata yang menerangkan tempat atau juga menerangkan kejadian, waktu kejadian. Contoh kalimat yang menggunakan to be dan adverb sebagai berikut. I am at home. Aku ada di rumah. At home ya, di rumah keterangan tempat. My sister is in the cinema. Kakakku sedang ada di bioskop. Di bioskop keterangan tempat. Fish is in the water. Ikan ada di air atau di dalam air. We are in the swimming pool. Kita atau kami ada di kolam renang. They are not in the room. Mereka tidak berada di ruangan mereka. Jadi contoh-contoh tadi adalah setelah to be, am, is, are ya, itu diikuti oleh kata keterangan tempat. Berikutnya to be yang diikuti kata benda atau noun. Noun merupakan kata benda yang menunjukkan sebuah benda, hal, binatang, profesi, dan yang lainnya, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Contoh kalimat to be yang diikuti dengan kata benda adalah sebagai berikut. I am a writer. Ya. Aku adalah seorang penulis. Ya. Seorang penulis. Nah, itu adalah kata benda. They are students. Students, murid-murid, itu juga kata benda. Student kok kata benda, Bu? Iya, termasuk kata benda. Ya, murid-murid, karena murid itu kalau kalian melihat benda itu kan bisa dilihat, bisa dipegang ya. Itu namanya benda, dilihat, bisa dipegang. Itu adalah salah satu ciri kata benda ya. Jadi I am a writer, aku adalah seorang penulis. Kemudian kata benda bisa juga ciri-cirinya dilihat dari kata itu artinya sebuah, seorang, seekor ya. Jadi kalau ada kata itu berarti belakangnya kata benda ya. A dog, a cat, a bird, a book. Nah, kalau bisa diberi kata berarti itu termasuk kata benda. Contoh berikutnya, they are students. Mereka adalah siswa. You are a good football player. Kamu adalah seorang pemain sepak bola yang bagus. She is a dentist. Dia adalah seorang dokter gigi. It is a book. Itu adalah sebuah buku. It is a table. Itu adalah sebuah meja. Yang keempat, to be diikuti kata kerja bentuk ing. Nah, ini sebenarnya perlu pembahasan tersendiri ya anak-anak. Present continuous tense ini hanya contoh aja, nanti akan dipelajari di kelas 8. Ini hanya contoh aja. Verb ing itu adalah kata kerja yang diberi ing. Kata kerja apa ya? Kata kerja bahasa Inggris ya. Kita lihat contohnya aja. I am studying. My father is fishing. We are reading. Jadi ada study menjadi studying. Fish, fishing. Read, reading. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan to be dan diikuti kata kerja bentuk ing. Ini tidak saya jelaskan lebih detail lagi karena nanti kalian akan mempelajari lagi di kelas 8 ya. Baiklah anak-anak, itu adalah contoh-contoh penggunaan to be yang diikuti oleh kata sifat, kata keterangan, kata benda, dan kata kerja bentuk ing. Jadi yang 3 tadi tolong diperhatikan. Untuk yang contoh keempat yang verb ing itu untuk pengenalan saja. Anak-anak, setelah materi pertama to be tadi saya pikir sudah jelas ya, mudah sekali. Kesimpulannya bahwa to be itu ada am, ada is, ada a. Yang m digunakan oleh I, yang is digunakan oleh he, she, dan it. Yang are digunakan oleh they, we, I, you ya. Sedangkan materi kedua adalah have dan has. Singkatnya adalah have dan has memiliki arti yang sama, yaitu memiliki atau mempunyai. Penggunaannya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini ya. Have
digunakan bila subjeknya itu I, you, they, dan we. Contohnya di sini, they have time to go. I'm happy to have you here. We have some money. You have many interesting books. Artinya ya, they have time to go. Mereka punya waktu untuk pergi. I'm happy to have you here. Aku bahagia mempunyai kamu di sini. We have some money. Kita punya banyak uang atau beberapa uang ya. You have many interesting books. Kamu punya beberapa buku yang menarik. Jadi have di sini artinya memiliki atau mempunyai. Kemudian contoh berikutnya. Oh maaf, bukan contoh berikutnya, yang has ya. Has itu sama artinya dengan have, tetapi penggunanya berbeda. Kalau have tadi digunakan I, you, they, we. I, you, they, dan we. Sedangkan has itu yang menggunakan adalah subjek he, she, dan it. Nah, it di sini termasuk benda, hewan, atau tumbuhan yang jumlahnya 1. Kalau bendanya banyak, baik manusia maupun benda, kalau jumlahnya lebih dari 1, itu kata gantinya bukan it lagi, tapi they. Ingat ya anak-anak ya. Kemudian kegunaannya juga sama, yaitu mempunyai arti memiliki atau mempunyai. Kita lihat contohnya. He has some idea to say. Maaf, he has some ideas to say. Ia punya beberapa ide yang dia ucapkan atau yang dia katakan. She has a few bags. Ia punya beberapa tas. It has long body. Itu punya tubuh yang panjang ya. Misalnya apa tubuh yang panjang? Ular ya, misalnya. Jadi it di sini bisa jadi menyatakan adalah hewan. Oke anak-anak, itu adalah penjelasan tentang have dan has. Bulis berharap setelah penjelasan ini kalian semakin paham materi kita hari ini, yaitu to be dan have has. Baiklah anak-anak, setelah menonton video dan penjelasan Bu Listiani tadi, saatnya sekarang kalian mengerjakan tugas ya, untuk mengetahui atau mengasah kemampuan kalian setelah belajar tadi. Tugasnya ada 2. Yang pertama yaitu complete the question using am, is, or are. Lengkapilah kalimat ini dengan menggunakan is, am, atau a. Jadi kalian isikan nomor 1 sampai 10 itu dengan menggunakan is, am, atau a. Untuk yang kedua, kalian lengkapi kalimat tanya di bawah ini dengan menggunakan have atau has. Complete this question using have or has. Ada 5 soal yang memilih atau ya memilih have atau has, jadi nomor 1 sampai 5. Baiklah anak-anak, setelah pembelajaran tadi dan tugas yang sudah Bulis berikan, seperti biasa kalian tulis jawabannya di selembar kertas. Boleh jawabannya saja, boleh ditulis soalnya. Setelah selesai, seperti biasanya akan kalian kumpulkan ke sekolah melalui wali kelas kalian masing-masing ya. Kalau yang kelas 7A dengan Pak Mashuri, 7B dengan dengan Bu Hafsa, yang 7C dengan Pak Mukhlis, yang 7D dengan Pak Happy. Mudah-mudahan kalian tidak mengalami kesulitan. Jika ada kesulitan, kalian baca lagi penjelasan di atas atau tonton lagi videonya. Baiklah anak-anak, saya pikir cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semakin menambah wawasan kalian dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung. Saya akhiri dulu dengan ucapan alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next meeting and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.